Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dari Fakultas Teknik Elektro. Keadilan sosial tak akan tercapai jika pajak dianggap beban, hukum tak berpihak, dan Pancasila hanya sekadar simbol tanpa tindakan nyata. Keadilan sosial adalah puncak dari perjuangan nilai-nilai Pancasila. Namun, tidak akan pernah tercapai jika hanya menjadi simbol tanpa tindakan. Kutipan dan contoh berikut menggambarkan bagaimana keadilan harus dibangun melalui kesadaran pajak, penegakan hukum yang adil, dan penerapan nyata nilai Pancasila. Keadilan sosial bukanlah sekadar slogan indah yang tertulis di dinding-dinding sekolah atau menjadi kutipan dalam pidato kenegaraan. Ia adalah cita-cita leluhur bangsa yang harus diperjuangkan melalui sistem yang adil, partisipasi aktif warga negara, dan keberpihakan pada nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Namun, keadilan itu mustahil terwujud jika pajak terus dipandang sebagai beban, bukan kontribusi untuk kesejahteraan bersama. Ketika warga menolak membayar pajak dengan alasan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan di sisi lain pengelolaan dana publik tidak transparan, maka jurang ketimpangan sosial makin melebar. Begitu pula dengan hukum. Tanpa keberpihakan pada kebenaran dan tanpa penegakan yang adil, hukum hanya akan menjadi alat formalitas. Jika hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, seperti halnya pisau, maka kepercayaan publik akan luntur dan keadilan sosial hanya ilusi. Pancasila sebagai dasar negara akan kehilangan maknanya jika hanya diucap tanpa diwujudkan. Ia harus hidup dalam kebijakan, praktik pelayanan, hingga perilaku keseharian warga negara. Tindakan nyata, bukan simbol kosong, yang menjadikan Pancasila benar-benar bekerja untuk semua. Mewujudkan keadilan sosial memerlukan kesadaran kolektif bahwa setiap kewajiban warga negara seperti membayar pajak dan taat hukum adalah bagian dari semangat gotong royong, dan setiap kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat yang paling lemah. Hanya dengan itu, sila kelima Pancasila bisa benar-benar menjadi nyata, bukan sekedar harapan. Adapun 5 contoh konkret terkait penerapan nilai keadilan sosial, yaitu yang pertama, transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah daerah, seperti pemerintah mengumumkan alokasi anggaran secara terbuka dan mudah diakses publik, termasuk proyek, pengadaan, dan hasilnya, untuk meningkatkan kepercayaan warga negara. Lalu yang kedua, ada reformasi hukum yang berpihak pada masyarakat kecil, yaitu lembaga hukum memberikan bantuan hukum gratis kepada warga tidak mampu, serta menindak tegas pelanggaran oleh pihak berkuasa tanpa pandang bulu. Lalu ada yang ketiga, pajak progresif untuk mendukung layanan publik. Penerapan pajak lebih tinggi bagi berpenghasilan besar digunakan untuk membiayai layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di daerah tertinggal. Lalu yang keempat, pendidikan anti korupsi dan nilai-nilai Pancasila di kampus. Saat ini sudah diterapkan di kampus buat mahasiswa didorong untuk aktif dalam program edukasi integritas anti korupsi dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk nyata penerapan nilai kebangsaan. Lalu yang kelima, program subsidi silang berbasis keadilan sosial. Subsidi energi dan bantuan tunai disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat rentan melalui sistem digital dan verifikasi data berbasis NIK. Adapun terkait 5 poin penting dari narasi yang saya sampaikan. Pertama, keadilan sosial harus diperjuangkan secara nyata. Yang ketiga, pajak sebagai wujud gotong royong. Yang ketiga, hukum harus adil dan berpihak pada kebenaran. Lalu yang keempat, Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan serta kesadaran kolektif mewujudkan keadilan. Pada kesimpulan kali ini, keadilan sosial hanya dapat terwujud jika seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, secara aktif dan sadar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui partisipasi adil,
hukum yang berpihak pada kebenaran serta pengelolaan pajak dan kebijakan publik yang transparan dan berkeadilan.